Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Oke, jadi baik, mari kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tahu tidak pelajaran kita hari ini? Tidak tahu, Bu. Oke, kita belajar materi kita hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, untuk pengertiannya itu pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika lingkungan tercemar oleh zat, energi atau makhluk hidup yang masuk ke alam sehingga kualitas lingkungan menurun dan membahayakan kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk contoh pencemaran lingkungannya itu ada beberapa. Yang pertama itu sampah plastik dibuang ke sungai, asap kendaraan dan plastik mencemari udara, limbah pabrik dibuang ke laut, penggunaan pestisida berlebihan di pertanian. Nah, untuk jenis-jenisnya itu pencemaran lingkungan dibedakan berdasarkan media yang tercemar, yaitu yang pertama pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara tercemar oleh gas, asap atau partikel berbahaya. Nah, untuk contohnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah dan dalam hutan. Nah, dampaknya ada gangguan pernapasan, hujan asam, pemanasan global. Pencemaran air terjadi ketika air tercemar zat berbahaya sehingga tidak layak digunakan. Contoh sumber limbah rumah tangga, deterjen, sabun, limbah industri, sampah plastik di sungai. Nah, untuk dampaknya air tidak layak diminum, ikan mati, penyakit di era kolera. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat berbahaya ke dalam tanah. Nah, contoh sumbernya itu sampah plastik, pestisida dan pupuk kimia, limbah beracun B3. Dampak dari sampah-sampah tadi ada tanah tidak subur, tanaman sulit tumbuh, racun masuk ke rantai makanan. Nah, untuk pencemaran suara terjadi akibat bunyi keras yang berlebihan dan mengganggu makhluk hidup. Untuk penyebab pencemaran lingkungan, yang pertama itu
membuang sampah sembarangan, limbah industri, penggunaan bahan kimia berlebihan, pertumbuhan penduduk, produksi sampah meningkatkan kebutuhan transportasi bertambah, faktor alam, letusan gunung berapi, kebakaran hutan alami. Dampak pencemaran lingkungan bagi manusia, penyakit ispa, keracunan, kualitas hidup menurun. Bagi makhluk hidup, hewan dan tumbuhan mati, rusaknya ekosistem, bagi lingkungan, kerusakan alam perubahan dan iklim, bencana lingkungan. Mungkin seperti itu saja materi dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri, Ibu kasih tugas. Ya, Bu. Tugasnya dicatat ya. Siap, Bu. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri materi. Saya minta salah satu, sebelum kita mengakhiri materi kita, saya minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Oke, jadi baik mari kita berdoa untuk ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.